Ya, salam jumpa pemirsa Pranata Budaya dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mendatangi sebuah sanggar. Ini namanya Sanggar Sangguran, Pak Samsu. Sangguran. Ya. Sanggar Sangguran. Sanggar Sangguran ini di sini rutin kegiatan tari untuk anak-anak. Jadi mengembangkan bakat untuk tarinya anak-anak. Khusus tari ya? Khusus tari, sepertinya khusus tari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita datangi. Pemirsa, saya sama Reni akan mendatangi sebuah sanggar yang konon katanya Reni ya itu tadi Sanggar tari. Tari. Ya. Tari-tarian. Ya kita ke sana saja. Lihat. Ini Sanggar Sangguran. Ini sanggarnya tempat mereka berlatih menari. Ini rupanya anak-anak juga sedang melakukan proses pelatihan. Latihan. Dari ibu-ibu untuk membuat ini, ibu-ibu sedang membuat kostum ini, Pak, sepertinya. Ya, kostum untuk latihan tarinya. Wah, luar biasa sekali. Ini merupakan satu sanggar yang walaupun sederhana, ya, mungkin akan bermanfaat sangat tinggi, apalagi untuk edukasi anak-anak. Kalau menurut Reni bagaimana ini anak-anak ini? Anak-anak ini di sini ini seperti wadah, Pak, kalau menurut saya. Dimana sekarang ini kan sudah mulai berkurang untuk anak-anak mengembangkan bakat di bidang tradisi. Jadi mungkin ini bisa juga untuk wadah gitu ya? Wadah pelestari budaya, pelestari kesenian dalam tari. Ini pembinanya siapa ya? Wah, ini Pak, ini langsung saja kita kenalan. Langsung kenalan aja. Oke, nanti tapi kita biarkan saja dulu. Kita lihat dulu latihan. Ya. Nanti kalau sudah istirahat baru kita bincang-bincang sama pembinanya. Ya, biarkan mereka berlatih, kita lihat dari luar saja. kanan, tengah.
Ini Ren ya. Oh ya, ini sanggarnya Pak. Kemudian kita juga sudah bertemu dengan pembina. Oh, luar biasa, rahayu. Rahayu. Pemirsa, ini sanggar apa Ren? Sanggar Sangguran. Sangguran. Nah, sanggar Sangguran ini tentu tadi Reni sudah memperkenalkan bahwa kita akan berbincang-bincang dengan pembina sanggar. Sanggar. Namanya Sinten? Namanya Cak Pentol. Cak Pentol. Wah, Cak Pentol. Cukup Cak Pentol ini apa? Memang suka pentol apa? Nggak tahu itu dulu cuma kok ya julukinya Pentol. Cak Pentol. Ya. Cak Pentol. Iya, nggih. Sanggar Sangguran ini sebenarnya kenapa penjenengan mempunyai hasrat keinginan untuk membina putri-putri, putra-putri. Ini putri tok. Putri ada putranya belum datang. Biasanya hari Minggu lebih lengkap lagi. Jadi garis besarnya gini Mas Samsu ya, kita itu punya kesadaran untuk mengenalkan budaya ini sejak dini kepada anak-anak dan jembatannya ini melalui seni. Khususnya seni tari. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan kembangkan lagi untuk setelah memahami seni tari, kita ke seni teater, bahkan ada yang sudah merambah modeling juga. Nah, jadi ada beberapa itu. Dari tekadnya hanya satu, yaitu ingin mengenalkan bahwa leluhur mereka itu punya sesuatu. Nah, sesuatu yang ternyata sesuatu ini begitu diminati, begitu dicintai, begitu disukai oleh masyarakat di luar daerah kita, khususnya luar negeri. Terus ini anak-anak ini loh, ini kok kan ini sekarang kembang tren yang sekarang ini kan dance untuk K-pop apa-apa budaya luar negeri, tapi ini sampai sekarang kok masih ada gitu loh anak-anak yang mau belajar tradisi. Itu cara menariknya itu seperti apa? Dipaksa apa karepe dhewe ngono ya. Ini sebenarnya kalau bahasa kok masih ada, ini saya sangat nggak setuju. Dan memang ada perkembangan itu ada. Cuman dari sisi perkembangannya kan kadang-kadang kita itu maaf ya, kita itu terlalu kadang-kadang gumunan dan sebagainya, kagetan dan sebagainya dengan budaya luar negeri. Tapi ternyata anak-anak ini begitu kenal dengan tari. Ya memang kadang-kadang itu ketika diajari begini itu ada yang bilang sulit angel. Tapi ketika ruhnya ini dapat, mereka malah terbalik. Ketagihan. Oh ini bagus ini, aku bahkan ide-ide kreatif dari anak-anak tentang gerak ini yang saya tampung. Misalkan K-pop ada gini-gini. Ternyata K-pop itu kalau kita sandingkan dengan gerakan cakilan dan sebagainya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda gitu. Cuman pola dan musiknya aja yang berbeda. Tetapi dari dasar gerak dan sebagainya, breakdance apa itu kan ada di cakil yang patah-patah. Bahkan ada gerakan atraktif di cakil, di ganongan itu yang mendekati ke sana. Cuman cara ngemasnya kita itu terlalu lek ngarani ya. Kadang-kadang kita itu terlalu memandang seni kita itu mahal, tetapi malah kadang-kadang itu dari mahal yang kita dapat ini menjadi sombong gitu loh. Nah, ini yang kemudian kowe gorong wayahin. Nah, kalau saya enggak. Ini mulai kecil, ya wis sak-isa-isamu, besanmu sing kaya apa, jogetmu sing kaya apa ini saya terima. Nanti tinggal step by step, tahap demi tahap kita betulkan sehingga mereka benar-benar menjadi seorang penari. Dan saya tidak ingin mereka hanya menjadi ekor. Mereka ini harus menjadi kepala suatu saat. Bahkan di antara anak-anak yang hadir ini bisa saja yang paling kecil, yang paling tidak paham ini malah jadi leadernya. Jadi keberanian memimpin, tapi dengan memahami seni itu sendiri. Ini merupakan jadi proses kreatif model pendidikan merdeka. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Bahkan gini Mbak Samsu, saya itu sudah menerapkan kurikulum merdeka sebelum dikurikulumkan. Iya. Kok bisa seperti itu? Nah, karena kan kalau seni itu kan merdeka. Nah, seni itu merdeka, seni itu kreasi, seni itu kreatif. Kalau ini dibatasi, ya nanti akan tersumbat. Tapi satu, kita harus memahamkan kepada anak-anak ini merdeka itu yang berapa. Ternyata merdeka itu adalah bebas bertanggung jawab, bukan merdeka bebas lepas tanpa beban sakar. Pencilaan itu tembung itu masuk itu pencilaan itu. Terus Pak, kalau gitu ini sanggar ini sudah lama berdiri gitu ya? Sanggar ini berdiri kalau rintisannya mulai 2018.
18. Nah, rintisannya karena ini hanya mengembangkan saja. Dulu kita sering Pak Samsu ketemu, mungkin pernah dengar Sekolah Budaya Tunggul Gulung. Oh ya. Nah, itu rintisannya salah satunya di sana. Terus saya coba kurikulum yang saya terapkan di sana saya bawa ke sini. Oh, jadi mungkin embrionya sana. Iya, iya. Nah, dari sini dulu di sebelah Wihara Persis itu kemudian kita bergeser ke Punden. Nah, ini kenapa kok di Punden? Ini Punden ya, Pak? Ini Punden. Oh, Punden. Jadi Pundennya Mbak Tarmina, pundennya desa Dusun Ngandat, desa Mojorejo. Mojorejo. Iya. Terus ini menarik. Ini kenapa kok sampai di Punden? Kan biasanya di Punden itu ada mindset, ada image. Ojo kakean pola di Punden, ojo hati-hati di Punden, wengit kan seperti itu. Ngomong. Nah, ya. apalagi sampai begitakan. Gini, Mbak dan Cak Samsu ya, saya tuh punya keinginan untuk merevitalisasi Punden itu sendiri. Merevitalisasi Punden. Kembali kepada kepentingan yang penting vital. Ini seperti apa? Nah, ini pertanyaan justru saya lemparkan ke Mbah Buyut dulu. Kok harus ono Punden? Mesti ada sesuatu. Nah, ternyata begitu sering sharing dan sebagainya, Punden itu adalah titik kumpul. Dulunya Punden itu adalah titik kumpul dari para yang punya niatan-niatan luhur, kemudian menangkap bias residu energi positif dari alam semesta. Nah, kalau sekarang saya dan anak-anak ini menangkap residu positif dari mbah-mbah buyut yang tertinggal di sini. Nah, ternyata Punden itu bukan tempatnya demit. Nah, itu kan yang mindset yang sekarang kan yang perlu digarisbawahi, Punden itu bukan tempatnya demit. Punden itu tempatnya para leluhur yang punya ilmu luhur, yang mengajarkan budi pekerti luhur. Dan punya keinginan luhur untuk kedepannya waktu iya, itu. saat itu jelas. Nah, terus kemudian kalau kita itu menempatkan Punden ini sebagai tempatnya demit, berarti gelem gak gelem, mau nggak mau, dia itu sudah mengakui bahwa dia yang bilang begitu itu turunan nih demit. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengajak anak-anak ini mindset yang ditanamkan penjajah, baik penjajahan budaya maupun penjajahan secara negara, melihat Punden yang punya kekuatan energi positif ini menjadi negatif. Ini enggak, anak-anak sekarang mau nyapu, mau apa, ya nuwun sewu ya, mau begidakan apa, tapi tetap saya ajarkan Mbah Amit. Nah, Toto Kromo, unggah-unggah itu sudah. Dan saya rasa beliau itu orang-orang luhur. Ya enggak mungkin loh. Wong ajarannya nang anek cilik iku kudu ana welas asih, kasih sayang, apalagi dekat dengan wihara yang mengajarkan cinta kasih. Mbah Buyut itu mesti super cinta kasih, apalagi kepada anak-anak ini yang masih bibit, yang masih polos ini. Ya enggak tahu kalau pada yang nakal-nakal itu terus dinakali ya enggak tahu. Tapi ternyata di sini itu seperti itu. Ini luar biasa sekali kita ini. Dan mungkin pemirsa juga perlu juga membuka wawasan apa yang dikatakan oleh Sapentol tadi. Sebenarnya para leluhur dulu itu punya keinginan leluhur, sehingga beliau mungkin di Sapentol ini beliau itu tidak ingin golei, dipuji-puji, dipuja-puja. Hanya keinginan luhurnya bisa tersalur ke anak-anak itu sudah cukup. Jadi kita ini Pak, dalam rangka tersampainya pesannya leluhur. Pesannya keinginan leluhur. Tidak perlu kita itu bingung, iki turunan itu. Enggak perlu ya, enggak perlu. Penting kita ini bisa melestarikan anak-anak. Terus yang paling penting lagi ketika kita bicara tentang budaya Jawa, kita itu jangan sekali-sekali siji memdudek-gedek nih klenik. Gedek-gedek ini sesuatu yang gaib, sementara ajarannya Mbah Buyut itu kan kita memahami gaib kita dulu agar bisa bersinergi dengan gaibnya Sang Maha Gaib yang tersebar di, ya kita enggak tahu kan ya kayu jati di apa itu ada kehidupan yang seperti apa, itu kan wewenangnya yang Maha Kuasa. Tetapi yang jelas di dalam sesuatu yang diciptakan di sana, kalau dalam ilmu agama itu kan ada zat Tuhan, ada zat tolah ini kalau ngomong Jawa menempel di sana. Lah kalau sudah diambil itu ya enggak ada yang buruk. Tidak ada yang jahat, selalu positif. Selalu positif. Saya jadi penasaran ini Pak. Ini kan siswanya kira-kira berapa? 32 ini yang kecil-kecil nih. Berarti
Berarti ada yang dewasa juga? Ada yang besar dan dewasa, kadang yang ada siswa itu yang sifatnya lungo teko. Ketika butuh untuk menggali sesuatu datang gitu ya dari siswa sekian banyak itu Pak, di sini kan sanggar tari, kemudian Bapak menjelaskan tentang punden dan sebagainya. Apakah di sanggar ini juga dijelaskan seperti itu, maksudnya dipahamkan kepada anak-anak tentang kromo, apa itu punden, kenapa kita di sini? Tidak tari tok maksudnya. Iya, Ya. tidak tari tok. Jadi, itu dipahamkan bukan melalui kayak kelas formal ya. Enggak, tapi melalui perilaku. Ayo anak-anak kita nyapu-nyapu di punden dan sebagainya. Ini langsung praktek. Ada apa nih? Pak Bu kok disaponi, nah sesuatu yang reget nih di sawang gak enak. Nah ini kan nanti akan berkembang sesuai dengan mindset kedewasaan usia mereka. Oh, tes lusu sing apa ya, reget sing apa. Biarkan mereka berkembang. Kalau segini misalkan dipaksakan begini-begini untuk jak suku dan sebagainya. Nah, ya. tapi ya tidak menutup kemungkinan. Salah satu itu sudah punya gitu loh. Punya Sifat meniru itu sudah ada. Ini kok ngobong dupo dan sebagainya, ya pelan-pelan kita jelaskan sesuai dengan wilayah pikir mereka. Rodok gede ya dikei sing rodok abot, sing rodok gede meneh diwehi sing rodok abot begitu. Ya ini merupakan satu pendidikan karakter di sanggar Sangguran. Nah ini sudah banyak anak-anak, pola-pola pendidikan yang pendekatannya ini Cak Pentol ini luar biasa sekali, langsung praktek. Apa? Sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Tapi ini namanya siapa? Lala. Kamu namanya siapa? Adel. Adel. Kamu? Ayo kenal kau Ayo, satu-satu. namamu siapa? Aziza. Kamu? Ira. Arina. Tasya. Ini? Alda. Alda. Nah, sekarang saya mau tanya ke Alda. Alda, kamu belajar menari di sini kira-kira apa keinginanmu? Tujuanmu apa? Sukses. Sukses. Wah, sukses ini memang menjadi satu cita-cita. Selain sukses apa? Sukses dalam apa? Sukses dalam tari atau sukses dalam apa? Sekolah, pendidikan, tari. Jadi kamu kepingin bisa menari sampai nanti bisa menjadi pembina mungkin begitu, atau bisa juara sampai kemana-mana gitu ya. Luar biasa. Sekarang ikut model Sama nari. Model sama nari. Oh, model sama nari ya, luar biasa. Kamu Lalu nari toh? Nah ini lumayan. Kamu apa? Tari toh. Banyak pinter-pinter. Kamu apa? Menari semua. Wah, semua menari. Sampai menari ini, kalau anak-anak ini menari ini sudah berapa lama? Ini bervariasi Pak Samsu ya, ada yang mulai 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, bahkan yang di sana tadi itu ada yang mulai 0 sekarang sudah menjadi pengajar. Oh, malah Jadi gitu ya. terus yang salah satu yang saya tanamkan kepada anak-anak itu adalah satu, kita berangkat dari niat, yang kedua ojo kabotan ragat. Jadi niat ojo kabotan ragat. Sing penting duwe kajat. Nah, kami enggak. Kalau ada yang nanya harus bayar berapa, kami enggak bayar. Oh, berarti gratis di sini? Gratis. Saya gratiskan. Gratis, Pak. Jadi konsepnya ada keterjalinan antara saya pribadi dengan orang tua atau wali murid. Ini yang terbangun itu adalah rasa memiliki. Melu andar beni. Kita kembangkan bersama-sama. Ya. Kemudian bukan terus karena saya itu yang di depan, mereka harus ikut saya, enggak. Saya sering kali itu malah mengikuti alur mereka. Ini mau begini, mau gini, mau nggak kemana. Sifatnya kita nggak gayo lentang lah, tapi biar caranya gayo ondo kanggo ini anak-anak ini biar mengambil bintangnya masing-masing. Dan dari sekian banyak itu dasarnya satu yang saya bersyukur, mereka cinta, mereka suka itu. Suka dulu. Nggih. Kalau nanti pakeme ya apa nanti. Nah, Ini perkara lek wis kali ini. nek wis rada gede terus kate mengembangkan kemana-mana, saya juga tidak pernah membatasi dan tidak mengharuskan kalian harus ingat pada sanggar. Tapi ingat dengan cita-cita sanggar. Jadi saya nggak mengikat. Oh, menyebarkan ini. Kemudian karena apa? Pemikiran satu, non sewu ya. Kita hidup ini Pak Samsu. Utek ini gak nyewa.
Meripat ini juga nggak nyewa. Ya. Kita sudah diberi pure oleh Gusti Allah. Sehingga kita diberi kemampuan ini atas izinnya. Terus kenapa kita kalau mau berbagi itu harus ada rupiah, harus ada tendensi kepentingan dan sebagainya. Nah, saya tidak mau terjebak pada lingkaran bodoh seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi penjenengan kalau punya putra putri mau mengasah karakter, bakat karakter, yang penting itu karakter. Pendidikan karakter bagi anak-anak untuk cinta Nusantara, kan begitu ya. Tapi Reni, kalau kita omongan terus, nah ini nanti tidak pentol sama anak-anak, tidak latihan lagi. Ya, kita inggati dulu biar anak-anak bebas berlatih. Ngoten nggih? Nggih. Ki pentol. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Iya, matur nuwun. Terima kasih. Ini anak-anak salim dulu. Ayo, sama Mbak Samsu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Waduh, Sampai pinter-pinter. Pinter-pinter. Wah, ini modeling ya. Monggo wis dilanjutkan kalau Nggih, nggih. Matur nuwun. Kita pamit dulu Pak. Monggo nggih. Ya pemirsa, ini tadi kita telah mengulas lebih dalam tentang Sanggar Budaya Sangguran. Di belakang tampak masih ada latihan tari untuk teman-teman Sanggar Budaya Sangguran, tapi sayangnya kita harus beranjak ya Pak. Beranjak dulu, dan tentunya pemirsa Sanggar Sangguran dengan bina tarinya ini sangat luar biasa sekali. Tadi sudah disampaikan ya Reni sama pembinanya bahwa ini juga gratis. Artinya gratis itu ya sama-sama tahu, Sama-sama menjaga, sama-sama memiliki. Ya, karena memang semua itu mungkin bapak ibunya teman-teman ini perlu transportasi jauh kan begitu ya. Artinya mereka juga mengeluarkan biaya. Jadi sama-sama tahu. Iya Pak. Sayang sekali memang Reni, waktunya juga tidak mengizinkan untuk kita berlama-lama. Kita harus meninggalkan adik-adik untuk berlatih ya. Latih menari. Kita sapa aja pemirsa untuk pamit. Baik pemirsa, sampai jumpa lagi pada episode Pranata Budaya berikutnya. Sampai jumpa.